Cek cek tes cek cek. Oke. Yo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi pada channel saya Uji Ijo. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan langsung saja mereview lanjutan Kamus Ilmiah Populer Part 3, Part 3. Wow. Oke, sebelumnya saya kali ini berpenampilan yang berbeda ya guys. Kalau sebelumnya saya nggak pakai masker, kalau sekarang pakai masker. Tapi kalau di luar tetap pakai masker. Maksudnya di dalam ruangan ini juga pakai masker guys. Jadi ini menghindari kontaminasi dengan virus-virus yang nggak terlihat nanometer itu. Nanomilimeter. Oke, jadi saya gunain masker dan pakai hand sanitizer ini. Jadi ini menaati aturan pemerintah guys, untuk menghindari atau mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi semoga semua wabah ini di Indonesia dan di seluruh belahan dunia segera membaik. Dan semoga semuanya diberikan kesehatan, perekonomian negara juga semakin baik. Oke, lanjut ke part 3 ya guys. Terakhir kita kemarin di kata abjad. Jadi sekarang waktunya kata ablasi. Ya buat teman-teman yang belum tahu, saya ini ada bukunya Kamus Ilmiah Populer ya, part 3. Lanjut di kata ablasi. Ablasi artinya yaitu pengausan. Aus, pengikisan suatu benda akibat pergesekan. Jadi jika ada suatu benda yang terkena suatu gesekan, suatu gerakan yang ya itu mengikis benda, itu yang dinamakan ablasi ya guys. Ablasi, aus. Kalau perangkat-perangkat kita yang digunakan seperti motor, aksesoris spare part kendaraan, mobil lah, apa benda-benda di sekitar kita, bangunan-bangunan itu juga bisa kita bilang aus. Jadi aus kan secara sinonimnya itu dari kata rusak ya guys. Oke. Jadi begitulah. Lanjut di kata ablatif. Ablatif yaitu kasus pertama. Jadi ada kasus kedua, kasus ketiga, dan kasus-kasus selanjutnya. Jadi kasus pertama itu istilahnya di sini ablatif. Ya begitu. Lanjut di kata abnegasi. Abnegasi artinya pengingkaran diri atau pengorbanan diri. Jadi ketika kita melakukan berkorban waktu, pikiran, tenaga, berkorban bahkan secara materi, itu bisa istilahnya dinamakan abnegasi. Tapi di sini juga ada yang menyebutkan pengingkaran diri. Jadi ingkar janji, tergantung konteksnya ya guys. Jadi kembali lagi tergantung konteksnya. Kalau misal kita janji sama temen nih, janji kan. Padahal secara nggak langsung janji adalah hutang ya, kalau ada istilah secara agama itu, agama Islam ya. Kalau janji adalah hutang yang artinya harus kita tepati. Jangan pernah sekali berjanji jika kalian belum bisa kepastiannya, karena kepastian hanyalah milik Allah. Jadi ketika berjanji bilang aja, kalau memang belum dipastikan, bilang aja insya Allah gitu. Dikembali lagi abnegasi tadi pengingkaran diri ya. Oke, lanjut di kata abnormal. Abnormal artinya yaitu tidak normal, menyimpang dari kelaziman, luar biasa, amazing, very very extraordinary, awesome gitu guys. Jadi kalau abnormal itu tidak normal, berarti kalau normal itu ya normal. Oke. Lanjut di kata abnormalitas, ketidaknormalan, kelainan dari kelaziman. Jadi kembali lagi
Ini dikata abnormalitas, hanya tambahan tas tapi artinya tetap sama. Artinya tidak lazim, tidak normal. Lanjut dikata aboitifum, guys. Aboitifum mengakibatkan keguguran, istilah medis. Jadi kalau keguguran kan istilahnya... Oke, kembali lagi. Jadi kamu... jangan kamu, ding. Istilahnya di sana ada suatu tindakan aborsi. Itu, guys. Mohon maaf. Aborsi yang artinya keguguran. Kalau ini aboitifum mengakibatkan keguguran, istilahnya dalam suatu dunia medis, dunia kesehatan, kedokteran ya, farmasi mungkin. Lanjut dikata abolisi. Abolisi artinya penghapusan atau penindasan atau pencabutan hukum. Jadi kalau misal ada suatu kejadian di narapidana atau di jeruji besi di pengadilan itu, guys. Itu kan ada istilahnya dalam melakukan, tergantung kesalahannya ya. Ada seorang yang dimasukkan jeruji sel atau penjara itu berdasarkan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Jadi kalau misal orang tersebut melakukan kesalahan sesuai dengan kesalahannya di penjara katakanlah 5 tahun nih. Jadi karena adanya abolisi, jadi hukumannya itu bisa dicabut, guys. Bisa juga, itu juga lewat pengacara ya mungkin kalau nggak salah. Jadi pengacara yang udah terpilih, yang bisa secara ada bukti-bukti konkret, bukti nyata gitu, guys. Kalau yang kita kenal kan seperti Hotman Paris kalau yang terkenal pengacara. Kalau kita sih ya cuma ya pengacara juga, pengangguran banyak acara, tetapi artinya semoga semuanya kerja lah. Jangan nganggur. Nganggur itu ya nggak baik. Saya aja bikin konten kayak gini. Oke, lanjut di kata abolisionisme, gerakan penghapusan perbudakan di Amerika. Jadi ada TKI, TKW yang mungkin lagi merantau di luar negeri. Kalau di sini dijelaskan di negara Amerika penghapusan perbudakan. Jadi kalau kita misal melihat atau mempunyai suatu tenaga yang bantu-bantu di rumah kita, kalau bisa ya kita berikan sesuai upah minimum relatif lah, UMR, UMK, upah minimum kota sesuai dengan yang ditentukan. Jadi intinya di sini kalau orang yang diperbudak itu kita hapus. Beda dengan kita emang mengerjakan orang TKI TKW yang udah merantau di luar. Nanti itulah. Lanjut di kata abominasi, suatu hal yang paling dibenci. Ada suatu yang benci berarti ada yang suatu yang disukai dong. Iya. Tapi ini masih seperti ini yang dijelaskan. Kalau bahasa Arabnya yang disukai ya tuhibbu. Seperti nama ayah saya ya Pak Tukib. Tapi Ahab Muhammad Tuhibbunallah, panggilannya Pak Tukib, Profesor Dr. Kiai Haji Dok Tuhibbunallah MP MSI MPD. Ya begitu. Semoga saya diberikan kesehatan, berikan rezeki buat orang tua semua di luar sana dan di sekitar kita, semoga kesehatan panjang umur lah. Lanjut di kata abomasum, ruang cerna dalam perut hewan. Jadi kayak misal, bukan kayak ya, di dalam perut hewan kan ada ruang cernanya. Kalau manusia ini ada lambung, jantung, paru-paru, tenggorokan, dan hati. Di mana tempatnya saya masih nyari juga ini. Jadi abomasum itu lebih ke lambung ya guys. Lambung ruang pencernanya itu dinamakan abomasum, ruang cerna hewan. Kalau kita membuat produk pertanian ya 4 starter mungkin, atau membuat tetes molas yo sebagian mungkin, itu kan dikasih bahan-bahan rumen sapi itu ya. Hampir mirip istilahnya kayak abomasum, itu di dalam perut hewan, di dalam lambung suatu hewan, sapi, entah kambing dan sebagainya, itu kita ambil setelah kita sebelih, itu bisa kita jadikan rumen sapi ya.
rumen kambing itu bisa kita jadikan pembuatan E4 starter yang fungsinya itu sangat menyuburkan sekali buat tanaman. Oke. Sekarang ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lanjut ya, berhubung ini agak free holiday. Di kata nomor 12 yaitu abonemen. Abonemen yaitu artinya harga langganan, telepon, koran, kereta api, dan sebagainya. Jadi kalau kita langganan-langganan seperti yang dijelaskan tadi, itu namanya abonemen. Kita berlangganan nih, berlangganan koran. Kalau koran yang kita tahu kan ada Jawa Pos, ada Kompas, ada Tribun Jogja, ada Metro, ada KR, Kedaulatan Rakyat, Metro, dan sebagainya. Kita berlangganan nih setiap bulannya, dikatakanlah jatuh di angka sekian. Itu ada yang nganter setiap yang telah dijadwalkan. Biasanya pagi sih koran. Kalau di suatu kota-kota besar biasanya dilempar pok gitu kan. Tapi itu udah ada kesepakatan, bukan berarti nggak sopan. Udah ada kesepakatan, yang penting pelemparnya pada titik yang tepat, tidak mengenai gelas kopi dan sebagainya. Ya gitu. Lanjut di kata aborigin. Aborigin artinya penduduk asli dari suatu negeri pribumi. Jadi ada penduduk suku-suku yang asli dari negara tersebut, dari bumi yang kita duduki, itu namanya aborigin. Seperti Indonesia kan tentunya teman-teman tahu, kaya akan suku, bangsa, daerah, kaya akan suatu adat istiadat, budaya, ras, dan sebagainya lah. Itu ada suku aborigin mempertahankan suatu hal-hal, nilai-nilai yang mungkin diyakini itu ya suatu ya harus dilestarikan. Bagus itu, support banget sama Indonesia yang kaya akan suku, bangsa, dan budaya. Lanjut di kata aborigin. Aborigin artinya penduduk asli pribumi, anak negeri asli. Oh ya, hampir sama sih, aborigin sama aborigin tadi sama artinya, penduduk asli pribumi. Lanjut di kata aborisinil, pribumi, tidak orisinil ya. Kalau antonim dari aborigin berarti aborisinil ya guys. Aborigin, aborisinil. Nah, aborisinil berarti penduduk yang tidak orisinil, bukan dari pribumi. Katakanlah ini pendatang ya guys. Pendatang misalnya dari luar negeri lah, dari Malaysia, dari Amerika, London, dan negara-negara lain yang ke Indonesia, itu dinamakan berarti penduduk yang dari luar negeri, bukan asli penduduk dari negara kita sendiri. Lanjut kata abortiva. Zat obat yang bisa mengakibatkan keguguran. Wah, ini bahaya ini guys, bisa mengakibatkan aborsi yang sebelumnya udah jelaskan tadi. Ini abortiva. Jadi kalau bisa kita konsumsi ya sewajar-wajarnya aja dengan dosis yang telah ditentukan. Tapi kalau disarankan sih jangan konsumsi abortiva ini ya guys. Yang namanya kandungan bayi kan adalah suatu rahmat, adalah suatu titipan dari Tuhan, dari Allah yang Maha Kuasa, dari Tuhan kita. Itu titipan ya kita jaga. Kalau kita lahirkan, hadirkan di dunia, kita usahakan titipan kok ya. Banyak di luar sana yang pengen punya keturunan tapi belum bisa. Ya kayaknya suatu tindakan yang nggak baik sekali. Kalau kita udah diberikan kesempatan sama Tuhan, diberikan anugerah ini kok malah kita konsumsi, kita melakukan abortiva, malah konsumsi abortiva, itu janganlah ya. Di luar sana ya masih banyak yang seperti ini. Semoga tidak terulang kembali, makin berkurang lah banyak kesadaran untuk lebih baik. Lanjut yaitu abortus, keguguran, istilah keguguran janin. Nah, abortiva tadi zatnya, kalau abortus adalah keguguran, hampir sama aborsi gitu ya guys. Lanjut di kata abortus provocatus, pengguguran janin secara disengaja. Lah ini malah lebih parah lagi. Masa janin kita itu kita gugurkan yang katakanlah masih usia 2 bulan, belum ada 1 tahun lah, berapa bulan gitu kita gugurkan kan ya kasihan, masih bentuk janin. Ya, kalau emang nggak mau punya anak, kenapa dulu bikin? Jangan hanya pengennya seneng-seneng doang, tapi kalian tidak mau untuk menanggung suatu risiko. Ada sebab,
ada akibat, ada suatu hal yang enak, ada suatu usaha yang harus kalian 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 tempuh, kalian lakukan, kalian perjuangkan. Toh kelak juga bayi itu akan bisa membanggakan kalau kalian bisa menempatkan dan memberikan pendidikan arahan untuk masa depan, kalian bisa menjadikan, kalau diizinkan Tuhan, bayi itu kelak akan dewasa, bisa membahagiakan kalian sekeluarga, bisa membanggakan agama, nusa bangsa dan negara. Yaitu janganlah digugurkan, janganlah. Lanjut di kata abrakadabra simsalabim. Wah, ini tidak asing lagi dengan istilah suatu sulap-sulap gitu ya guys. Sulap-sulap. Jamnya masih jam 9 ya guys. Jadi kalau dulu magician yang kita kenal kayak Master di Kompuser, kayak sulap-sulap lain, Denny Darko, bahkan Pak Tarno bantu doa ya, prok gitu. Jadi kalau ini istilah simsalabim, abrakadabra, set. Ya, sebatas hiburan aja ya guys. Kalau ada yang itu yang istilahnya namanya sihir atau gimana, tergantung konteksnya, tergantung kembali lagi innamal a'malu binniyat. Oke, lanjut di kata abrasi. Abrasi yaitu pengikisan atau pengauran atau lecet. Ada abrasi, ada erosi ya guys. Kalau abrasi kan pengikisan dari air laut itu istilahnya. Kalau erosi ya suatu hal kejadian di lereng-lereng gunung, mungkin istilah bisa longsor mungkin longsor. Itu erosi. Erosi air laut juga beda lagi nanti. Erosi air laut. Apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Karena ini udah 20 kata yang kita bahas, kayaknya cukup sekian ya. Nanti kalau panjangan malah kurang efektif. Semoga sedikit, tapi kalau bisa berbobot ini tadi. Ya, amin ya rabbal alamin. See you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cek tes. Yo guys, welcome back to my channel Uji Ijo. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya